Ini kejadian beberapa hari yang lalu. Masyarakat ya, itu banyak jumlahnya protes dan keberatan kepada sebuah acara haul yang dilaksanakan di Gresik kalau tidak salah, di mana di situ penceramahnya itu ada Gus Abbas, ada Kiai Haji Madudin, dan mungkin pimpinan PWI atau apanya di situ. Banyak masyarakat yang protes. Ya, banyak itu artinya bukan 1-2 orang, itu bisa kita lihat di situ. Dan di situ juga ada semacam menagih janji. Katanya dalam acara itu sudah ada pernyataan tidak akan menyampaikan narasi-narasi provokatif dan juga tidak akan bicara masalah nasab. Tetapi mungkin itu ternyata tidak diindahkan atau ternyata ada hal-hal yang dianggap melanggar dari perjanjian itu. Sehingga, tapi alhamdulillah tidak sampai ricuh ya, tidak sampai ada bentrok, dan acaranya tetap berjalan sepertinya. Di live-live di YouTube itu banyak sekali. Tiba-tiba pada akhirnya muncul pelaporan kepada Gus Abbas Buntet, itu dilaporkan ke Polres Gresik, dan itu surat di depan saudara itu adalah tanda terima dari Polres Gresik ya, surat penerimaan. Bagi saya pribadi hal-hal seperti ini bukan hal yang baik, artinya menggeruduk atau membawa massa untuk mencegah kelompok Kiaimat ini. Saya kira ini justru akan membuat mereka semakin besar. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita masih bingung ikut yang mana, tiba-tiba kelompok ini dimusuhi, maka muncul empati. Oh, jangan-jangan ini benar. Jangan-jangan ini perjuangannya benar. Dan sudah biasa hal-hal yang benar itu ada juga yang memusuhi, walaupun terkadang hal-hal yang jahat juga banyak yang memusuhi. Jadi kalau kita main massa seperti itu, ya efeknya nanti akan heboh. Di setiap tempat itu akan disorot, karena sudah mengancam atau sepertinya berpotensi ada kerusuhan. Dan ini mungkin yang diharapkan oleh pihak-pihak provokatornya, memang ingin bentrok itu. Kalau bagi saya pribadi sepertinya kita harus husnudzon kepada bangsa kita ini, bahwa tidak semuanya orang itu bodoh, tidak semua orang itu gampang diakal-akali, gampang dihasut. Saya kira begitu ya. Jadi kita tetap harus yakin bahwa kalau melihat peta ketokohan ulama, saya kira tokoh-tokoh besar itu banyak pengikutnya. Dan tokoh-tokoh besar itu seperti Rais Am dan sebagainya itu ada di kelompok yang berseberangan dengan mereka. Dalam nasab-nasab Balawi terutama. Artinya tidak perlu ada soft power gitu. Kita husnudzon saja. Orang-orang itu tetap lebih banyak yang berpikir waras. Lebih banyak yang berpikir, ini siapa sih? Toh kita sudah punya panutan. Kita ikut ulama kita ikut masyayikh kita. Karena kalau seandainya kita memandang ini narasi berbahaya sekali, umat bisa tercekoki, umat bisa terkelabui, umat bisa teracuni, umat bisa tersesat. Seolah-olah benteng umat kita lemah sekali, sehingga apa-apa yang tidak terlalu canggih pun bisa merusaknya. Saya tidak yakin itu, terus terang. Saya masih yakin umat kita itu kokoh. Di Indonesia itu banyak sekali pesantren-pesantren yang diimpu oleh para ulama. Dari pesantren-pesantren itu menyebar guru-guru pesantren-pesantren kecil, surau-surau kecil. Itu bertumpu kepada sumber-sumber ulama, tokoh-tokoh ulama. Mereka punya jaringan. Mungkin memang tidak tampil di YouTube bersuara lantang menentang Kiaimat, tetapi setidaknya pastilah mereka itu mengawal masyarakat masing-masing. Jadi bukan sebuah ancaman, bukan sebuah hal yang perlu disikapi berlebihan, harus dihalau atau apa. Nah, itu pendapat saya pribadi. Kalau ada kelompok yang menganggap ini kemungkaran, ini harus dilawan, ini harus dihentikan. Ya, namanya hal seperti ini kan namanya berpendapat bebas ya. Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu sepakat dengan cara-cara seperti ini. Tetaplah kalau ini dianggap polemik di meja akademik.
atau setidaknya polemiknya itu di ranah hujah by hujah gitu, bukan dengan cara seperti ini. Ya, tetapi saya juga tidak menyalahkan, saya hanya berbicara saya tidak sepakat dengan hal seperti ini. Lagi pula tidak penting juga saya sepakat atau tidak, tapi saya yang mengamati polemik nasab ini sejak awal, saya melihat ini isu sebetulnya tidak terlalu mahal. Ini isu argumennya lemah, argumennya rapuh, masih jauh di bawah gugatan-gugatan Salafi Wahabi kepada Amalia Aswaja, sehingga mungkin sampai sekarang masih bertahan entah karena apa, tetapi penghujahannya juga masih lebih keren mereka daripada ini, karena ini ketokohannya itu terlalu terbatas gitu. Masa kita khawatir umat akan tersesat, akan terbawa kepada arus kecil. Jadi kalau sungai besar itu ke barat, terus di pinggirnya ada ya entah selokan atau entah apa, kecil sekali airnya ke arah timur. Masa iya yang ke arah timur itu akan memindahkan orang-orang di sungai yang sebesar itu, sebanyak itu, dan arus sebesar itu mampu dihalau oleh arus kecil? Saya tidak yakin ya, sama sekali tidak yakin. Saya kira cukup dengan kita, siapa yang punya kapasitas, tunjukkan, jadikan ini sebagai panggung adu argumentasi. Pesantren-pesantren, orang-orang yang berilmu, tunjukkan kapasitasnya dengan narasi-narasi yang soft, narasi-narasi yang halus. Kalaupun mau merosting, roastinglah dengan cara terbaik, bukan dengan cara-cara seperti tiba-tiba kita mau geruduk, mau bikin poster atau tulisan-tulisan mengecam ini, mengecam itu. Saya pribadi tidak sepakat. Tetapi kalau mereka yang melaksanakan ini pasti mereka sepakat. Tidak mungkin mereka melaksanakan apa yang tidak mereka sepakati. Dan ini hanya masalah bagaimana idenya. Dan kalau saya pribadi ya mohon maaf, kurang optimis gitu. Ini akan diproses karena kasus-kasus begini ini terlalu rumit, terlalu lentur bahasanya. Kita tahu Gus Ubab juga belum ada kejelasan. Nah, ini muncul lagi yang baru. Jadi saya sebagai orang yang kontra dengan Keimat dalam masalah tesis, sama sekali tidak memandang ini sebagai hal yang wah, ini sesuatu yang wow, ini sesuatu yang akan menekan mereka. Saya kira enggak juga. Ya beda dengan kelompok mereka, misalnya ada hal-hal seperti ini mungkin akan dipublish besar-besaran, akan disokong. Misalnya ada kan Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD kirim surat, ada lagi misalnya anggota DPR. Jadi mungkin masih kurang penyangganya. Kalau saya nggak kurang penyangga, nggak perlu seperti ini, nggak perlu disangga dengan hal-hal seperti ini kalau hanya untuk meluruskan Kiai Madudin Ismail Al-Bantani. Begitu ya. Allahumma dina.